Dalam menjalankan sebuah organisasi, sering kita menghadapi masalah, terutama masalah-masalah yang terkait dengan manajemen. Masalah ini bisa datang dari dalam ataupun dari luar organisasi tersebut. Salah satu cara terbaik untuk melihat secara detail apa yang menjadi penyebab utama kepada masalah tersebut adalah sebuah alat yang dinamakan sebagai fishbone diagram. Fishbone diagram ini juga sering dipanggil sebagai Ishikawa diagram karena diciptakan oleh Kaoru Ishikawa. Diagram ini juga sering dipanggil sebagai cause and effect diagram karena mampu mencerminkan ataupun merefleksikan sebab dan akibat suatu permasalahan dengan tingkat kedetailan yang lumayan baik, serta mampu menunjukkan akar permasalahan ke atas suatu masalah tersebut dan bukan hanya menunjukkan simptomnya. Contoh terbaik dalam mencerminkan perbedaan simptom dan akar masalah adalah dengan menganalogikannya ke atas orang sakit. Orang sakit akan memiliki ciri-ciri seperti demam, susah bernafas, keringetan, detak jantung yang cepat, dan mungkin berbagai macam simptom lainnya. Penting bagi seorang dokter ataupun perawat untuk menentukan jenis penyakit ataupun akar masalah yang mengakibatkan semua gejala ini sehingga dokter ataupun perawat tersebut dapat memberikan obat terbaik yang mampu menyembuhkan penyakitnya dan bukan hanya menghilangkan gejalanya. Cara untuk menggunakan diagram ini adalah dengan kita menuliskan masalah pada bagian kanan ataupun di bagian kepala ikan dari fishbone diagram ini. Sedangkan untuk penyebabnya bisa kita tuliskan di bagian kiri ataupun di bagian tulang dari fishbone diagram ini. Kita coba praktekkan sebagai contoh dengan turunnya tingkat penjualan ataupun sales dari sebuah perusahaan. Di sini kita tuliskan masalah utama ini di bagian kepala ikan tersebut. Kemudian di bagian kirinya kita bagi kepada beberapa bagian yang mungkin menjadi penyebab turunnya tingkat penjualan tadi. Format standar yang biasa digunakan dalam fishbone diagram biasanya berbentuk people, process, equipment, materials, environment, dan manajemen. Namun begitu, pilihannya bukan terbatas kepada 6 opsi di atas. Justru masih bisa dikembangkan lagi mengikut permasalahan yang ingin dijelaskan. Untuk people, mungkin yang menyebabkan penurunan penjualan adalah ketidakmampuan salespeople kita untuk close the deal. Ataupun bisa jadi karena mereka tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan sales tersebut. Sedangkan untuk proses, mungkin bisa kita lihat penyebabnya seperti proses yang tidak customer friendly, proses yang terlalu birokratik, ataupun misalnya untuk sebuah restoran proses menunggu makanan yang terlalu lama sehingga tidak menarik untuk customer. Untuk bagian peralatan, mungkin yang menjadi penyebab utama adalah kurangnya peralatan yang mendukung penjualan tersebut, ataupun peralatan yang sudah tidak layak pakai sehingga menghasilkan produk akhir yang kurang baik. Untuk bagian bahan ataupun material, mungkin bahannya tidak berkualitas, bahan bukan terbuat dari kualitas nomor 1, ataupun suplai bahan yang tidak sustainable. Dari sudut environment ataupun persekitaran, mungkin banyaknya persaingan, mudahnya customer beralih produk, atau telatnya logistik suplai produk ke tempat distribusinya. Untuk manajemen, mungkin disebabkan oleh karyawan yang masih belum ahli di bidangnya, proses costing dan akuntansi yang kurang mapan, atau ketidakjelasan strategi perusahaan secara keseluruhan. Setelah kita mendapatkan penyebab-penyebab kepada permasalahan ini, kita bisa mempertanyakan dengan lebih dalam menggunakan metode 5Y, di mana kita menanyakan lagi apa sebab hal tersebut terjadi. Setelah mendapat jawabannya, kita tanyakan lagi apa sebabnya keadaan tersebut terjadi, dan begitu seterusnya. Sebagai contoh untuk people, kita bisa menanyakan kenapa kapabilitas mereka kurang mumpuni. Sebabnya mungkin karena tidak diberikan pelatihan dan poolnya yang kurang baik. Kemudian ditanyakan lagi kenapa poolnya kurang baik. Mungkin karena proses seleksi yang kurang bagus, dan begitu seterusnya. Proses ini akan membawa kita kepada suatu kesimpulan terkait apa yang menjadi akar permasalahan yang sebenarnya. Setelah itu, kita bisa kemudiannya menganalisa apakah setiap permasalahan tersebut bisa dielakkan. Seandainya bisa, maka kita berikan label C pada komponen masalah tersebut yang memberikan konotasi controllable pada penyebab tersebut.
Untuk komponen permasalahan yang masih belum jelas apakah bisa kita elakkan atau tidak, maka kita letakkan huruf X yang memberikan konotasi eksperimental. Dan untuk komponen permasalahan yang tidak bisa kita elakkan, maka kita letakkan huruf N yang memberikan konotasi noise. Untuk setiap komponen permasalahan yang dilabel dengan huruf C, maka ini harusnya bisa diselesaikan dengan membuat SOP baru. Untuk setiap komponen permasalahan yang dilabelkan dengan huruf X, maka perlu proses trial dan error bagi mengidentifikasi permasalahan ini dengan lebih dalam bagi mendapatkan solusinya. Dan untuk setiap komponen permasalahan yang diberikan label N, maka perlu dibuatkan suatu proses proteksi ataupun perlindungan bagi memitigasi seandainya penyebab kejadian yang sama terjadi lagi di masa depan. Dengan menggunakan fishbone diagram ini, kita akan mampu melihat secara jernih apa yang menyebabkan masalah tersebut dan kita dapat mengkategorikan bagaimana cara mengatasinya. Diagram fishbone ini merupakan salah satu cara yang paling tepat dan paling baik untuk mengidentifikasi akar permasalahan, terutamanya apabila digunakan berbarengan dengan metode 5Y.